Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saya ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, adapun materi kita hari ini yaitu senam lantai, guling depan. Namun sebelum belajar, sebelum saya menjelaskan, akan saya beritahukan dulu ya, saya ingatkan jangan lupa menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 3 cara M. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, memakai masker. Nah, anak-anak, materi hari ini yaitu senam lantai, guling depan atau roll depan. Namun sebelum itu akan saya sampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Ya, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik menjelaskan cara melakukan rangkaian guling depan dengan benar. Kemudian menjelaskan konsep rangkaian dalam senam lantai dengan benar. Ketiga, memperagakan rangkaian guling depan dengan benar. Keempat, memberi beberapa contoh rangkaian gerak senam lantai dengan benar. Nah, itu ya tujuan kita pada hari ini. Jadi, apa itu senam lantai? Ya, terlebih dahulu ini ya, senam lantai atau guling depan. Nah, ini pengertian dari senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah latihan bebas. Oleh karena itu, tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya. Tujuan melakukan senam lantai. Selain peningkatan melakukan bentuk latihan, senam lantai sendiri adalah sebagai latihan yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau gerakan senam dengan alat. Bentuk-bentuk latihan senam lantai bermacam-macam gerakannya. Senam lantai dilakukan dalam ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan rumput. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik, maka digunakan matras. Berikut manfaat dari senam lantai. Manfaat fisik. 1. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan atau power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Yang kedua, di samping itu, program senam dapat pula menyambung pengayaan perbendaharaan gerak pelakunya. Dasar-dasar senam akan sangat baik untuk mengembangkan pelurusan tubuh, penguasaan dan kesadaran tubuh secara umum, dan keterampilan-keterampilan senam. Contohnya,
meliputi berdiri dengan postur tubuh yang baik, menggantung dalam posisi terbalik, serta menampilkan variasi guling berturut-turut. Berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai adalah sebagai berikut. A. Hendaknya selalu menggunakan matras. B. Matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. C. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan terjadinya benturan. D. Periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. E. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tetap demi tahap. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. G. Peserta didik dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru kecuali ada peserta didik yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. G. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Berikut. B. Manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, peserta didik harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, peserta didik akan berkembang kemampuan mentalnya. Berikut. Pembelajaran senam guling depan. Ini gerakan guling depan atau forward roll adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Nah, berikut. Pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Ini ada caranya. Cara melakukan pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok adalah sebagai berikut. 1. Sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat. Letakkan lutut ke dada. Yang kedua, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Ketiga, kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Keempat, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Yang kelima, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Peserta didik diminta mengamati dan merasakan koordinasi gerakan yang dilakukan, lalu temukan pola yang paling sesuai buat mereka. Nah, ini gambarnya, ini caranya. Ini cara melakukan gerakan guling ke depan dari sikap awal jongkok. Ya, jadi posisi awalnya itu jongkok, maka posisi terakhir atau jatuhnya terakhir dengan posisi jongkok juga. Nah, yang sekarang pembelajaran guling depan dari sikap berdiri. Cara melakukan pembelajaran guling depan dari sikap berdiri adalah sebagai berikut. 1. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Di depan ujung kaki sejajar lebih kurang 50 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan. Lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. Yang terakhir selanjutnya dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Peserta didik diminta mengamati dan merasakan yang dilakukan, lalu temukan pada yang paling sesuai buat
mereka. Nah, ini gambarnya ya. Gambar cara melakukan gerakan guling depan dari sikap berdiri. Nah, ini yang pertama sikap berdiri ya. Posisi awalnya itu berdiri di depan matras. Ini yang kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan posisi terakhir yaitu dengan posisi berdiri juga. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan juga yang sering dilakukan saat guling ke depan. Itu biasanya rata-rata kalian itu paling banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam saat melakukan atau praktek guling ke depan. Ini yang pertama, satu, kedua tangan bertumpu tidak tepat. Dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Kemudian kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Terakhir, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang biasa kalian lakukan ya. Jadi jadi hanya sampai di sini materi kita hari ini. Insya Allah anak-anak bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan pada materi ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi guling ke belakang. Ya, jadi sekian dulu materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, kita harus berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai.